Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan tektonik. Apa sih tektonik itu? Menurut Stein 2013, tektonik merupakan suatu proses penggerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, patahan, dan juga lipatan yang berakibatkan timbulnya tinggi rendah pada permukaan bumi. Kalian tahu nggak sih, lempeng bumi itu kayak anak muda suka ngedrift. Gerakannya terus setiap tahun. Walau pelan, ada yang gerakannya 2 cm, ada juga yang sampai 10 cm. Kayak kuku tumbuh, tapi ini bisa bikin gunung pindah posisi, bro. Afrika Timur pecah. Nah, di Afrika Timur ada gentakan panjang yang bisa bikin benua Afrika pecah jadi 2. Namanya East African Rift. Kalau terus jalan, bisa aja muncul samudra baru. Nah, dunia bisa berubah, Berti. Kita sering mikir gunung api itu yang ada di daratan. Padahal 80% gunung api itu ada di dasar laut. Ada banyak yang aktif, cuma nggak kelihatan aja kayak toxic head. Kalian tahu nggak sih, gempa gede bisa bikin satu kota digeser beberapa meter dalam hitungan detik. Kayak waktu gempa di Jepang 2011. Ada yang geser sampai 2,4 meter. Bayangin lo lagi tidur siang, bangun-bangun rumah lo udah pindah alamat aja. Jadi ada satu proses yang namanya subduksi, di mana satu lempeng itu nyelam ke bawah lempeng lain. Ini nih yang bikin gempa di dalam bumi sama gunung api. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba bumi goyang. Itu lagi ada lempeng yang ngumpet. Negara pesenambra ini ada di pertemuan 3 lempeng. Yang pertama di lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kayak simpang 5 lempeng gitu. Makanya kita sering gempa, tapi juga punya tanah yang subur dan pemandangan yang kece badai. Australia tuh gerak ke utara 7 cm tiap tahun. Dan itu bikin GPS mereka ngaco. Sampai harus diupdate ulang lokasi negaranya. Canggih-canggih sih, tapi tetap kena efek tektonik. Gimana? Keren bukan? Bumi itu nggak pernah bosan, selalu gerak, berubah, dan bikin hal baru. Kalau suka belajar sambil santai kayak gini, follow aja ya, kita bakal bahas fakta-fakta gokil lainnya. Dadah! Itu tuh namanya peristiwa apa sih? Jadi, vulkanisme itu adalah sebuah peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme itu berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma atau batalit. Iya, apa sih? Tunggu. Terus, tadi magma itu apa? Magma adalah batuan cair yang berada dalam perut bumi, tepatnya di dalam lapisan mantel bumi. Magma ini terbentuk karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi menyebabkan batuan meleleh. Magma yang keluar ke permukaan bumi disebut lava, boy. Terus, lava itu apa sih? Lava adalah magma batuan cair di dalam bumi yang telah mencapai permukaan bumi melalui gunung berapi atau celah-celah di kerak bumi. Lava biasanya sangat panas, suhunya mencapai 800 hingga 1200 derajat Celcius. Saat mengalir dan mendingin, lava akan membeku menjadi batuan beku seperti basalt. Guys, jadi kalian tahu nggak sih kalau bentuk magma tuh ada banyak, ada 3. Nih contohnya, yang pertama ada magma cair. Ya. Terus yang kedua ada magma padat. Yang terakhir ada bentuk gas. Oke. Jadi ada 2 tipe magma. Yang pertama, magma basaltik, mengandung kadar silika yang rendah dan relatif encer. Dihasilkan dari letusan yang relatif tenang karena gas dalam magma dikeluarkan dengan cepat melalui celah atau retakan. Lalu yang kedua itu ada magma silika. Magma silika itu adalah magma yang mengandung kadar silika yang tinggi dan bersifat kental. Dan juga magma silika dapat menyebabkan letusan yang sangat hebat. Hal ini terjadi karena magma. Akibatnya gas tersebut dalam waktu yang lama dan menjadi tenaga yang kuat untuk menghasilkan ledakan. Selanjutnya ada ekstruksi magma menurut tempat keluarnya magma. Yang pertama ada erupsi linear. Yang kedua ada erupsi areal. Yang ketiga ada erupsi sentral. Jadi selanjutnya kita akan membahas ekstruksi magma menurut bentuknya. Yang pertama ada gunung api strato. Gunung api strato itu adalah gunung yang berbentuk kerucut, terus erupsinya bersifat eksplosif, ledakan atau efusif atau lelehan.
Nah, lalu selanjutnya gunung yang paling banyak di dunia yang memiliki tipe gunung strato ini yaitu pertama ada Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan juga Gunung Slamet. Selanjutnya ada Gunung Api Maat. Gunung ini memiliki kawah yang luas, erupsinya bersifat eksplosif, sehingga material di puncak terlempar. Contohnya itu ada Gunung Bromo. Yang terakhir ada Gunung Api Perisai. Yang pertama bentuknya seperti tameng, yang kedua erupsi efusif, yang ketiga materialnya cair. Dan contohnya ada di Gunung Cilewa, Mauna Loa, Mauna Kea di Hawaii, USA. Oh Iya, kita belum perkenalan nih. Jadi, nama saya Harisantya Putri, absen 5. Saya Davina Haristajani dari absen 8. Dan saya Kezia Tolkien dari Putra Kalima dari absen 16. Yeay! Yeay! Thank you! Thank you for For watching our your video. Siklus batuan. Yang pertama, batuan terbuat secara proses alami, lalu batuan tersebut hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Selanjutnya, batuan tersebut mengendap dan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen tersebut terpapar panas dan tekanan secara terus-menerus yang menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf tersebut adalah jenis batuan baru yang terbuat karena terpapar panas dan tekanan yang berlebihan secara terus-menerus. Selanjutnya, batuan meleleh dan menjadi magma. Magma mendingin lalu menjadi batuan beku. Siklus tersebut selalu berulang dan menjadi siklus batuan. Selanjutnya ada pengertian dari seisme. Seisme adalah getaran bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi secara mendadak, seperti pergerakan lempeng, letusan gunung Merapi, longsor, dan lain-lainnya. Gempa adalah bentuk seisme yang terjadi di dalam bumi. Selanjutnya ada penyebab terjadinya gempa. Yang pertama ada pergerakan lempeng bumi, yaitu terdiri dari gesekan, tumbukan, dan pergeseran antara lempeng bumi. Yang kedua ada letusan gunung berapi, yaitu aktivitas vulkanik yang menyebabkan gempa vulkanik. Yang terakhir ada runtuhan tanah atau tambang, yaitu longsoran besar yang terjadi di beberapa tempat yang diakibatkan oleh longsoran tanah atau tambang yang menyebabkan getaran longsor. Apa sih pengertian serta perbedaan epicentrum dan hipocentrum? Jadi, epicentrum itu adalah titik di permukaan bumi yang bila mana terjadi gempa, maka akan sangat terasa goncangannya. Kalau hipocentrum adalah titik bermulanya gempa atau bisa disebut sebagai sumber pelepasan energi gempa. Untuk gempa, berdasarkan jarak hipocentrumnya terbagi menjadi 3, yaitu gempa dangkal, gempa menengah, dan juga gempa dalam. Untuk jaraknya, gempa dangkal terjadi di bawah 70 km di bawah permukaan bumi, gempa menengah di kisaran 70-300 km, sedangkan untuk gempa dalam terjadi lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Ini merupakan gambar epicentrum dan hipocentrum. Mari kita lanjut kepada jenis-jenis gempa. Yang pertama, gempa itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gempa berdasarkan jarak epicentrum dan juga gempa berdasarkan kedalaman hipocentrum. Untuk gempa berdasarkan jarak epicentrumnya terbagi menjadi 3, yaitu gempa lokal, gempa regional, dan juga gempa jauh. Untuk gempa lokal terjadi kurang dari 100 km dari lokasi yang terdampak. Sedangkan gempa regional terjadi kurang lebih dari 100-1000 km dari lokasi yang terdampak. Untuk gempa jauh terjadi lebih dari 1000 km dari lokasi yang terdampak. Jenis gempa berdasarkan epicentrumnya. Nah, jadi yang pertama ada gempa darat. Gempa darat itu jadi epicentrumnya itu berada di daratan yang seringkali merusak infrastruktur. Lalu ada gempa laut. Nah, gempa laut ini epicentrumnya itu ada di dasar laut yang bisa memicu tsunami. Lalu kita akan membahas tentang bentuk muka bumi akibat gempa dan diatropisme. Oke, yang pertama-tama ada pegunungan. Pegunungan ini gimana sih cara dia terbentuknya? Nah, jadi saat pegunungan itu terbentuk, ada tanah yang akan terangkat akibat tekanan yang besar. Misalkan gempa bumi atau gunung meletus. Nah, itu karena ada tekanan yang besar di situ, jadi tanahnya akan keangkat dan membentuk jadi gunung.
pegunungan tapi yang tidak aktif ya, bisa jadi kayak gitu. Lalu ada lembah. Lembah itu adalah kebalikan dari pegunungan nih. Kalau lembah itu tanahnya turun ke bawah. Jadi kalau gunung naik karena tekanan tanah, lembah itu turun ke bawah karena ada tarikan atau patahan. Nah, yang ketiga ada patahan. Nah, patahan ini kayak retakan besar pada kerak bumi gitu. Jadi kayak misalkan kayak di film apa ya, kalau misalkan ada film yang kayak orang lagi lari gitu tiba-tiba patah gitu. Oke. Nah, yang terakhir ada lipatan. Lipatan ini adalah struktur tanah yang melengkung karena adanya tekanan. Jadi lipatan itu adalah struktur geologi yang terbentuk akibat tekanan pada lapisan batuan di kerak bumi yang menyebabkan lapisan tersebut melengkung. Gejalanya meliputi deformasi pada batuan dan terbentuknya punggung lipatan atau antiklin dan lembah lipatan atau sinklin. Selanjutnya bagian struktur lipatan. Yang pertama adalah antiklin dan sinklin. Yang pertama, proses terbentuknya antiklin. Awalnya lapisan batuan berada dalam posisi horizontal. Lalu tekanan horizontal dari proses tektonik menyebabkan lapisan batuan tersebut terlipat. Lalu lipatan tersebut membentuk lengkungan yang terbalik, menyerupai busur. Yang kedua ada proses terbentuknya sinklin, yaitu tekanan horizontal yang terus-menerus bekerja pada kulit bumi. Lalu tekanan tersebut menyebabkan lapisan batuan melengkung ke atas. Lalu bagian kaki lapisan batuan berada di posisi lain yang berlawanan arah dengan sumbu lipatan. Lalu terbentuklah lembah. Selanjutnya bagian struktur lipatan yang kedua adalah sumbu lipatan. Jadi sumbu lipatan adalah garis lurus geometris yang ketika digerakkan sejajar dengan dirinya sendiri, melalui ruang yang menghasilkan bentuk lipatan. Selanjutnya bagian struktur lipatan yang ketiga adalah sayap lipatan. Sayap lipatan adalah bidang miring yang membentuk struktur antiklin dan sinklin. Sayap lipatan juga disebut dengan limb. Limb memiliki bentuk panjang dari axial plane pada suatu lipatan ke axial plane pada lipatan lainnya. Lalu terdapat dua jenis limb, yaitu back limb atau sayap yang landai dan forward limb atau sayap yang curam. Selanjutnya yang terakhir adalah rekahan atau kekar. Jadi, rekahan atau kekar adalah retakan pada batuan yang terjadi tanpa menyebabkan pergeseran signifikan pada bagian-bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya dari kelompok Exogen 2. Hari ini saya dan teman-teman saya ingin membuat video tentang Exogen. Sebelum itu, mari izinkan saya perkenalkan diri saya dan teman-teman saya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mika Rafa dari absen 19, lalu ada teman saya Keisha Nadifa dan teman saya juga Andika Maulana Yusuf. Jadi video ini berisi tentang singkatan rangkuman Exogen. Baik kalau begitu, mari kita lihat videonya dan simak bareng-bareng teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membahas definisi Exogen. Jadi dalam konteks ilmu pengetahuan, secara umum berarti sesuatu yang berasal dari luar atau disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Nah, Exogen ini mengacu pada tenaga yang berasal dari luar bumi seperti atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, dan bekerja pada permukaan bumi untuk membentuk atau mengubahnya. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis tenaga eksogen. Jadi yang pertama ada air, yaitu air yang berupa siraman hujan, hempasan air laut, sama aliran air lainnya. Yang kedua itu ada atmosfer, yaitu perubahan suhu udara dan angin. Yang ketiga ada gelombang laut, yaitu berupa glacier dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada organisme seperti jasa trenik dari mulai hewan, tumbuhan, maupun manusia sekaligus. Dan yang ketiga, kita akan membahas proses tenaga eksogen yang membentuk muka bumi. Jadi, tenaga eksogen ini merombak permukaan bumi akibat dari proses. Yang pertama ada proses pelapukan, yang kedua pengikisan atau erosi, yang ketiga ada pergerakan batuan atau tanah. Nah, dalam proses ketiga fenomena tersebut yang sudah saya sebutkan, biasanya itu dibantu oleh air, udara, maupun tanah, bisa juga dibantu oleh es. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pelapukan.
Pelapukan adalah peristiwa di mana batuan gumpalan besar yang hancur menjadi batuan gumpalan yang kecil sehingga melebur dan membentuk bentuk yang sangat halus. Pelapukan dibagi menjadi dua, yaitu pelapukan mekanik dan pelapukan organik. Pelapukan mekanik adalah hancurnya material batuan tanpa mengubah struktur yang dipengaruhi oleh perbedaan temperatur dan lainnya. Lalu yang kedua ada pelapukan organik. Pelapukan organik adalah terjadi karena adanya makhluk hidup seperti tumbuhan lumut atau tumbuhan paku-pakuan dan hewan maupun serangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya pelapukan seperti pada gambar berikut. Yang pertama, terdapat dua batuan yang berbeda, yaitu batuan keras dan batuan yang lebih lembut. Yang kedua, air hujan dengan kandungan asam karbonat akan bereaksi dengan batuan yang lebih lembut dan menghancurkannya. Dan yang ketiga, batuan lembut melapuk dan hancur kemudian luruh bersama air dan pada batuan yang keras sehingga membentuk rongga-rongga. Lalu di sini ada proses terjadinya pelapukan yang kedua. Air terkumpul di dalam celah batu, lalu air membeku dan mengembang membuat retakan menjadi lebar. Kemudian es mencair lalu mengkerut sehingga air semakin dalam masuk ke celah-celah batu. Lalu setelah itu air membeku, mengembang, mengkerut secara berulang-ulang, menyebabkan retakan semakin melebar dan menyebabkan batu menjadi pecah. Lalu selanjutnya ada erosi atau pengikisan. Erosi adalah pengikisan batuan yang disebabkan oleh media yang bergerak seperti aliran sungai, angin, gelombang laut, dan gletser. Lalu di sini terdapat pada gambar pengikisan batuan yang diakibatkan oleh media yang bergerak seperti aliran sungai, angin, gelombang laut, dan gletser. Ini ada beberapa gambar batuan yang telah terjadi pengikisan yang diakibatkan oleh media yang bergerak seperti aliran sungai, angin, gelombang laut, dan gletser. Ini menjelaskan tentang apa sih itu sedimentasi. Nah, sedimentasi itu adalah pengendapan material hasil pengikisan dan pelapukan yang disebabkan oleh air, angin, habis itu juga gletser ke suatu wilayah untuk diendapkan. Jadi itu pengertian sedimentasi. Lalu lanjut lagi kita akan membahas tentang dampak tenaga eksogen. Nah guys, dampak tenaga eksogen itu juga ada dampak positif ya dan dampak negatif ya guys. Yang pertama kita bahas dampak positif dulu. Dampak positif itu adalah terbentuknya habitat baru. Terus juga daratan bumi juga menjadi lebih luas. Dan yang terakhir itu daerah tambang jadi semakin dekat atau terjangkau teman-teman. Di situ kita bahas dampak negatifnya. Nah, kalau dampak negatifnya juga tuh pasti ada dampak negatifnya juga. Jadi yang pertama itu dasar sungai itu menjadi lebih dangkal. Lalu yang kedua abrasif, menghapus garis pantai sampai hilang. Dan yang terakhir itu adalah kesuburan tanahnya jadi berkurang guys. Nah teman-teman, kesimpulannya apa sih dari tenaga eksogen itu? Jadi kesimpulan materi tenaga eksogen itu adalah bahwa tenaga yang berasal dari luar bumi, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer memiliki peran penting dalam membentuk dan merubah permukaan. Lalu bumi melalui proses seperti pelapukan, erosi, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah. Sekian, itu video dari kelompok kami dan teman-teman saya juga yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.